Oke, hari ini di hadapan kita ada dokumen yang ambisinya luar biasa. Coba Anda bayangkan sejenak. Gimana kalau AI itu bukan lagi sekedar aplikasi, bukan fitur kecil di ponsel, tapi jadi semacam sistem operasi baru. Sistem operasi untuk cara Anda bekerja, bahkan cara Anda berpikir. Itu lompatan konseptual yang besar sekali ya. Dari cuma alat bantu jadi fondasi. Tepat sekali. Dan gagasan besar itulah yang jadi inti dari profil perusahaan yang akan kita bedah hari ini. Pabar Digital Solutions. Mereka nggak main-main ini. Nggak sama sekali. Mereka menyebut diri mereka AI Ecosystem and Agentic Automation Company. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar visi mereka. Kita lihat gimana 9 produk mereka yang kelihatannya beda-beda ini ternyata nyambung semua. Dan kita coba jawab, apa sih yang terjadi kalau sebuah perusahaan itu berhenti bikin tools, tapi mulai membangun sebuah dunia baru? Tagline mereka aja udah berani banget. Intelligence that works, automation that delivers. Nah, sebelum kita lompat ke produk-produknya, ada dua istilah yang kayaknya harus kita pegang erat-erat dulu. Ekosistem AI dan Agentic Automation. Ini bukan jargon kosong. Oke. Ekosistem di sini artinya, mereka nggak jual 9 aplikasi lepasan. Mereka itu menjual sebuah jaringan, di mana setiap produk jadi lebih pintar karena ada produk lainnya. Data dari satu aplikasi bisa kasih konteks ke aplikasi lain. Satu produk kedua jadi lebih berguna. Persis. Terus yang kedua, Agentic Automation. Ini evolusi dari otomatisasi yang kita kenal lah. Otomatisasi biasa kan kayak robot pabrik, dikasih perintah, dia kerja berulang-ulang. Iya. Agentic Automation ini lebih kayak asisten pribadi yang cerdas. Anda nggak kasih perintah langkah demi langkah, tapi Anda kasih dia tujuan. Misalnya, tolong riset kompetitor utama kita kuartal ini. Nanti agen AI itu yang proaktif cari data, analisis, bahkan mungkin bikin draft presentasi. Tanpa kita suruh satu-satu. Nah, fokus Pabar, dari yang saya baca, yang membawa konsep ini ke dunia nyata. Biar kita semua bisa kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Oke, ini kerangka berpikir yang penting banget. Mari kita lihat filosofi di baliknya. Mereka sebut visi besar mereka ini The Future Operating System. Dan ini dibangun di atas 3 pilar. Yang pertama, Human-Centered Intelligence. Katanya, AI mereka dirancang untuk paham konteks, emosi, sama tujuan manusia. Jadi bukan mesin dingin pengolah angka. Ini poin krusial sih, dan ini pertaruhan besar mereka. Banyak perusahaan kan pakai label human-centered, tapi seringnya cuma sebatas desain antar muka yang cantik. Cuma di permukaan ya. Betul. Tantangan Pabar itu membuktikan kalau AI mereka beneran paham niat pengguna, bukan cuma perintah harfiah. Kalau gagal di sini ya, pilar ini cuma jadi jargon pemasaran aja. Jadi pertanyaannya, sedalam apa pemahaman itu? Menarik. Pilar kedua, Unified AI Ecosystem, yang tadi Anda udah singgung. Semua produk nyambung, menciptakan efek jaringan itu. Pilar ketiga, Outcome Driven Automation. Fokusnya bukan ke canggih-canggihan teknologi, tapi ke hasil akhir yang nyata. Apakah ini bikin Anda lebih cepat, ngurangin biaya, atau naikin penjualan? Dan pilar ekosistem terpadu itu langsung menyerang salah satu penyakit terbesar dunia kerja modern. Fragmentasi tools. Betul. Rata-rata pekerja sekarang kan harus juggling belasan aplikasi beda. Satu buat email, satu buat chat, satu buat manajemen project, analisis data. Nggak ada yang ngobrol satu sama lain. Ini kan bikin beban kognitif luar biasa. Kalau Pabar bisa beneran menyatukan alur kerja ini, itu bukan sekedar fitur, itu keunggulan kompetitif yang bisa mengubah pasar. Saya setuju, itu nyambung lagi ke misi mereka supaya pengguna nggak overwhelmed. Oke, jadi filosofinya kedengerannya solid ya, walaupun tantangan. Tapi kan teori itu satu hal, eksekusi hal lain. Pertanyaannya sekarang, gimana mereka wujudkan visi besar ini dalam produk nyata? Di sini ada 9 produk, dan sepertinya mereka kelompokkan jadi 3 bagian besar. Dimulai dari yang paling personal. Mari kita lihat dagingnya. Oke, kelompok pertama ini untuk produktivitas individu, kreator, dan edukasi. Pintu gerbangnya itu Pabar IDAI Education Ecosystem. Ini, pada dasarnya platform edukasi mereka. Ada kursus singkat, e-book, komunitas. Kayaknya ini cara mereka buat menjaring pengguna. Mengedukasi pasar dulu sebelum jualan solusi yang lebih kompleks. Langkah yang sangat strategis. Mereka nggak cuma datang dan bilang, beli produk kami.
Tapi mereka bilang, sini kami ajari cara kerja dunia baru ini dan kebetulan kami punya alatnya. Itu kan membangun kepercayaan dan otoritas. Nah, setelah teredukasi, pengguna bisa masuk ke pabarstudio.ai, AI Creative and Content Engine. Ini studio konten lengkap buat kreator dan brand. Saya lihat fiturnya ada Content Idea Engine, Copywriting AI, sampai Content Batching untuk produksi massal. Kelihatannya ini buat mereka yang dikejar target konten. Ini menarik karena ini menyentuh area yang dianggap sangat manusiawi ya, kreativitas. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, banyak pekerjaan kreatif itu kan ada komponen repetitifnya. Cari ide, nulis 10 variasi judul, ubah satu artikel jadi 5 format medsos. Nah, disitulah AI ini masuk. Sebagai copilot kreatif, bukan pengganti. Oke, produk berikutnya ini terserang yang bikin saya paling penasaran sekaligus agak ngeri sedikit. Namanya Hidup AI, Human Mind Stack Coaching AI. Mereka benar-benar menekankan di dokumen ini bukan chatbot. Bukan. Ini adalah AI coach untuk fokus, regulasi emosi, kesadaran diri, dan motivasi. Nah, disinilah ambisi mereka kelihatan banget. Ini bukan lagi soal produktivitas kerja. Ini soal optimalisasi mesinnya, pikiran manusia. Mereka bahkan mendasarkannya pada model berlapis yang mereka sebut Human Mind Stack Model. Dari neuroscience, naik ke kognisi, emosi, motivasi, sampai makna. Ini upaya untuk merekayasa intervensi psikologis berbasis AI. Terdengar canggih banget. Tapi prakteknya gimana ya? Apa dia bakal bilang, hey, kayaknya level kortisol Anda lagi tinggi, coba tarik nafas dalam-dalam? Mungkin nggak se-ekstrim itu, setidaknya belum. Tapi saya bisa bayangin dia analisis pola kerja Anda dari produk Pak Bar lain, terus bilang, Anda cenderung hilang fokus tiap jam 3 sore. Berdasarkan data, jeda 5 menit jam 2.45 akan naikin produktivitas Anda 15% di sesi berikutnya. Dia jadi pelatih performa kognitif. Wow. Batasan antara alat bantu dan pembentuk kebiasaan jadi tipis banget di sini. Oke, kita simpan dulu implikasi besarnya itu. Kita pindah ke kelompok kedua. Solusi untuk bisnis. Fokusnya UMKM dan properti. Yang pertama ada Kira WhatsApp Finance AI Assistant. Targetnya jelas banget. Pengusaha kecil menengah. Dan cara mereka mendekatinya itu cerdas sekali. Mereka nggak bikin aplikasi akuntansi baru yang ribet. Betul. Mereka taruh AI-nya di tempat UMKM udah pada ngumpul. WhatsApp. 50.000 atau untung 1 juta. Dan ini detail favorit saya. Gaya bahasanya disebut warung friendly. Saya jadi bayangin AI ini ngerti kalau ada yang bilang, bos catat dulu ya, Bon. Itu bukan detail kecil, itu segalanya. Itu contoh sempurna dari human-centered design. Teknologi secanggih apapun bakal gagal kalau nggak bisa adaptasi dengan budaya dan kebiasaan pengguna. Warung friendly itu masterclass dalam pemahaman pasar lokal. Setuju. Berikutnya ada duet maut untuk industri properti. Pertama, Rumi Real Estate Marketing Intelligence. Ini mesin buat mempercepat penjualan properti. Fiturnya kedengaran kayak fiksi ilmiah. Ada intense scoring P1 sampai P5 buat peringkatin keseriusan calon pembeli. Dan yang paling bikin saya diam sejenak itu fitur AI Negotiation Assistant. Asisten negosiasi AI. Saya yakin banyak agen properti yang alisnya langsung naik dengar ini. Tapi, mari kita bedah realistis. Kemungkinan besar, ini bukan AI yang akan nawar harga rumah ratusan juta dari awal sampai akhir. Jadi lebih kayak filter negosiasi yang canggih banget ya, bukan penutup kesepakatan. Tepat. Bayangkan AI ini nanganin 80% percakapan awal yang itu-itu aja. Harga bisa nego. Skema KPR gimana? Biaya surat-surat berapa? AI ini bisa kasih jawaban standar yang akurat, ngukur keseriusan dari pertanyaan, dan baru diserahin ke agen manusia kalau udah masuk tahap kritis. Ini hemat waktu agennya luar biasa. Itu jauh lebih masuk akal. Nah, pasangan Rumi ini Spectra, Smart Property Estate Concierge. Kalau Rumi buat jualan, Spectra ini buat ngelola perumahan yang udah jadi. Fokusnya efisiensi operasional, tagihan iuran otomatis, sistem tiketing keluhan warga, sampai dashboard intelijen buat pengelola. Lagi-lagi ini menunjukkan pola pikir ekosistem mereka. Nggak cuma nyelesain satu masalah, penjualan, tapi seluruh siklus hidup properti. Dari pemasaran sampai manajemen harian. Penawaran mereka ke developer jadi kuat banget. Tepat. Oke, kelompok terakhir. Ini buat skala yang lebih besar. Enterprise dan pengembang. Ada Pabar Jobs AI Recruitment Copilot. Platform rekrutmen end-to-end. AI bantu dari bikin deskripsi kerjaan, terus otomatis nyaring ratusan atau ribuan CV, sampai kasih peringkat kandidat terbaik ke tim HR.
Ini mecahin salah satu masalah paling melelahkan di dunia korporat, volume. Tim HR itu seringkali terkubur dalam CV yang nggak relevan. Dengan AI melakukan penyaringan awal, HR bisa pakai waktu mereka buat, ya beneran wawancara kandidat yang paling menjanjikan. Lalu ada solusi yang mungkin nggak seksi ya, tapi menurut saya ini tulang punggung dari banyak hal, AI Data Cleaning and Intelligence. Buat perusahaan besar yang datanya berantakan, AI ini bakal melakukan deduplikasi, standarisasi misalnya JKT dan Jakarta jadi satu, validasi, dan bahkan auto-enrichment. Anda benar sekali menyebutnya tulang punggung. Banyak proyek AI besar di perusahaan itu gagal bukan karena algoritmanya jelek, tapi karena data yang dimasukin itu sampah. Garbage in, garbage out. Betul. Solusi kayak gini itu pekerjaan kotor yang harus dilakuin sebelum hal-hal canggih bisa jalan. Fakta bahwa Pabar menawarkannya sebagai produk itu menunjukkan mereka paham masalah nyata di level enterprise. Dan sebagai puncak dari semua ini, ada Pabar Enterprise Builder Low-Code AI App Builder. Analogi yang mereka pakai di sini sangat membantu. Apex plus Airtable plus AI versi modern. Intinya ini platform buat perusahaan bangun aplikasi AI internal mereka sendiri di atas fondasi Pabar, tanpa perlu tim programmer yang besar. Ini langkah paling strategis di piramida mereka. Setelah nawarin solusi siap pakai, mereka kasih kotak Lego ke klien enterprise. Kenapa ini brilian? Karena begitu perusahaan mulai bangun proses bisnis krusial di atas platform Anda, mereka jadi sangat lengket. Biaya buat pindah ke platform lain jadi tinggi sekali. Ini menciptakan lock-in yang kuat. MKM dan properti sampai platform custom buat raksasa korporat. Ini membawa kita kembali ke visi jangka panjang mereka, menciptakan ekosistem AI yang menyatukan manusia, bisnis, dan data dalam satu alur yang produktif, otomatis, dan cerdas. Visi yang sangat koheren dengan semua yang sudah kita bahas. Dan model bisnis mereka juga mendukung ini. Mereka nggak bergantung pada satu sumber pendapatan. Ada langganan SaaS, ada lisensi enterprise, bahkan ada opsi white label. Ini memberi mereka fleksibilitas. Dan di balik layar, dokumen ini nyebut dua komponen teknologi kunci, AI Orchestration Layer sebagai otaknya dan vektor database yang memungkinkan AI paham makna dan konteks. Betul. Vektor database inilah salah satu kunci kenapa AI modern terasa begitu manusiawi. Dia bisa ngerti kalau mobil kencang dan kendaraan cepat itu maknanya sama. Sesuatu yang mustahil buat database tradisional. Ini membawa kita ke masa depan mereka. Peta jalannya ambisius banget. Di 2025, fokusnya integrasi penuh ekosistem, luncurin hidup AI versi 2, dan rilis Enterprise Builder secara luas. Fase konsolidasi, memastikan semua bagian mesin bekerja sempurna sebelum tancap gas, masuk akal. Tapi, di tahun 2026, ambisinya benar-benar meledak. Mereka targetkan ekspansi ke Asia Tenggara dan meluncurkan sesuatu yang disebut Agentic Workforce Platform. Apa sebenarnya ini? Nah, Agentic Workforce Platform ini puncak dari semua yang kita bicarakan. Ini evolusi logis dari Agentic Automation. Kalau satu agen AI bisa kerjakan satu tujuan, bayangkan sebuah platform di mana Anda bisa merakit tim dari berbagai agen AI, satu agen riset, satu penulis, satu analis data, dan kasih mereka proyek yang kompleks. Misalnya, luncurkan kampanye pemasaran produk baru kita bulan depan. Platform ini akan mengkoordinasikan semua agen AI itu untuk kerjasama secara otonom. Jadi seperti mempekerjakan tim digital yang otonom? Tepat. Ini visi masa depan kerja yang radikal, di mana manusia bukan lagi ngerjain tugas repetitif, tapi jadi manajer, direktur yang mengarahkan tim-tim agen AI ini. Keberhasilan platform ini akan 100% bergantung pada secanggih apa AI orchestration layer yang mereka bangun. Tantangannya luar biasa besar. Jadi, setelah membedah semua ini, jelas Pabar bukan sekedar jual kumpulan aplikasi. Mereka benar-benar nyoba bangun sebuah sistem operasi baru untuk produktivitas. Merentang dari optimalisasi cara kita berpikir dengan hidup AI, ngelola keuangan warung dengan Kira, sampai bangun aplikasi enterprise. Dan benang merahnya adalah obsesi pada hasil nyata dan desain yang berpusat pada manusia. Tapi pada akhirnya, keberhasilan mereka akan bergantung pada satu hal yang sangat sulit. Seberapa mulus mereka bisa mengintegrasikan ke-9 produk ini? Apa pengguna akan merasa seperti dalam satu pengalaman terpadu, atau cuma merasa pakai 9 aplikasi beda dengan logo yang sama? Eksekusi pada integrasi itulah kunci penentunya.
Ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda. Melihat ambisi Pabar, terutama dengan produk seperti Hidup AI yang secara eksplisit dirancang jadi pelatih bagi pikiran dan emosi kita. Ada satu pertanyaan penting yang muncul. Sebuah pertanyaan tentang di mana kita menarik batas. Tepat, saat AI tidak hanya lagi mengotomatisasi laporan keuangan atau jadwal kita, tapi juga mulai secara aktif melatih pola pikir kita, menyarankan cara kita mengatur emosi, dan membentuk kebiasaan kita sehari-hari. Di mana Anda secara pribadi akan menarik garis batas antara alat produktivitas yang membantu dan pengaruh eksternal yang membentuk siapa diri Anda. Apa artinya bagi kita ketika sistem operasi masa depan tidak hanya berjalan di komputer, tetapi juga mencoba mengoptimalkan cara kerja pikiran kita sendiri?